Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang Ayo Mengenal Pancasila bersama Bu Sarah dan juga Bu Indah. Nah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdoa, mari kita mulai pembelajarannya. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Sarah akan membacakan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kali ini. Nah, tujuan yang pertama, setelah ceramah interaktif, peserta didik mampu memahami perilaku yang sesuai dengan makna sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan makna sila-sila Pancasila dengan tepat. Yang ketiga, setelah ceramah interaktif, peserta didik mampu memahami karakter para perumus Pancasila dengan benar. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, pembahasan yang pertama kita akan belajar tentang makna dari sila-sila Pancasila. Untuk sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bangsa Indonesia memiliki 6 agama dan beragam kepercayaan yang dilindungi oleh negara. Dalam menjalankan ibadahnya, diberi kebebasan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Halo Rini. Halo Ani. Besok aku ke gereja sama Mama. Kamu kemana Rini? Aku ke masjid sama Ayah. Semoga ibadah Ani di gereja lancar ya. Terima kasih Ani. Nah, itu dia salah satu contoh penerapan Pancasila, sila pertama. Kita harus saling menghormati teman yang agamanya berbeda dengan kita. Kita tidak boleh mengejek atau mengganggu teman saat mereka beribadah. Kita juga tidak boleh memaksa teman untuk ikut ke agama kita. Kalau kita saling menghormati, suasana di sekolah dan di rumah akan menjadi damai dan rukun. Nah, sekarang kita akan membahas sila kedua Pancasila yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini menunjukkan hubungan antar sesama manusia. Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga terjalin hubungan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Lalu, bagaimana sih contoh penerapannya? Aduh, sakit. Siska, ayo aku bantu ke UKS. Makasih Lala, kamu baik banget. Sama-sama, namanya juga teman, harus saling membantu. Nah, itu dia salah satu contoh dari penerapan Pancasila, sila kedua. Kita harus saling menolong teman yang sedang kesusahan. Dengan membantu, kita bisa membuat teman merasa senang dan hidup di sekolah jadi lebih rukun dan damai. Untuk sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga ini menunjukkan adanya keberagaman di Indonesia yang harus dijaga keutuhannya agar terjalin persatuan dan kesatuan. Perbedaan yang ada merupakan bentuk kekayaan bangsa dan dapat menjadi sumber kekuatan untuk selalu bersatu. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Dina, aku dari Jawa, kamu dari Sunda, tapi kita tetap akrab ya? Iya dong, kan kita semua saudara sebangsa. Itulah indahnya Indonesia. Beda-beda, tapi tetap satu. Nah, itu namanya Persatuan Indonesia. Nah, itu dia salah satu contoh dari penerapan Pancasila sila ketiga. Kita tetap harus berteman dengan teman yang berbeda suku. Walaupun asal daerah dan bahasa kita berbeda, kita harus saling menghargai dan tidak boleh memilih-milih teman.
Nah, selanjutnya yaitu sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengandung semangat bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Sikap pada sila keempat mengutamakan persatuan, kekompakan, dan kebersamaan yang bertujuan untuk mewujudkan musyawarah mufakat. Bangsa Indonesia menganut musyawarah mufakat, sehingga selalu menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Segala keputusan yang diambil harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, berikut ini contoh penerapannya. Dina, besok kita mau pilih ketua kelas ya? Kamu udah tahu mau pilih siapa? Belum sih, tapi kata Bu Guru kita harus pilih dengan musyawarah, bukan karena temenan aja. Iya, betul. Kita pilih yang paling bisa tanggung jawab dan adil ya. Setuju, itu baru namanya musyawarah seperti di sila keempat. Nah, itu dia contoh penerapan Pancasila sila keempat. Kita harus selalu mendengarkan pendapat teman-teman saat bermusyawarah dan bersama-sama mencari keputusan yang terbaik. Setelah keputusan diambil, kita harus menghargai dan menerima hasilnya, walaupun tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Dengan cara ini, kita bisa hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Untuk sila yang terakhir atau kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menunjukkan adanya semangat dalam bersikap adil kepada sesama. Semangat tersebut harus ada dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Selain itu, kita juga harus saling bergotong royong. Vina, kamu bawa pensil 2 tidak? Aku lupa tidak membawa. Aku bawa 3. Nih, aku pinjemin 1. Terima kasih Vina. Nanti aku kembalikan setelah selesai ya. Kembali kasih Putri. Dengan siapapun kita harus adil dan tidak boleh pilih-pilih dalam berbuat kebaikan. Nah, itu dia salah satu contoh dari penerapan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial, yang dapat diwujudkan dengan membantu teman. Ketika teman kesulitan, kita menolongnya tanpa pamrih. Ini adalah bentuk nyata keadilan dan kepedulian sosial. Nah, itu dia pembelajaran kali ini. Anak-anak, masih ingat kan apa yang telah kita pelajari hari ini? Benar sekali, kita telah belajar tentang makna sila-sila Pancasila beserta penerapannya. Semoga pembelajaran pada kali ini bermanfaat dan dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Sekian pembelajaran kali ini dari Bu Indah Dan juga Bu Sarah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.